Jadi seperti gambaran pertama tadi bahwa apa yang terjadi di tanda-tanda yang terjadi di alam semesta ini, tanda-tanda itu juga terjadi pada diri sendiri, terjadi pada ya. Jadi gambaran yang Allah gambarkan di seluruh alam semesta terjadi juga pada yang kita ya. Baik, kita baca dulu Nabi Lut, surat 27 ayat 54. 27 ayat 4. Dan ingatlah kisah Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu sedang kamu memperlihatkannya? Perbuatan fahisyah. Masih ada lanjutannya? Dan lanjut. Cuma itu. Perbuatan fahisyah. Fahisyah itu satu macam. Kalau banyak namanya fahsyah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Fahisyah, perbuatan yang keji. Oke, ayat 55. Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi syahwatmu, bukan mendatangi perempuan? Sungguh kamu adalah kaum yang tidak mengetahui akibat perbuatanmu. Ya. Jadi perbuatan fahisyah, perbuatan keji yang dilakukan di kaumnya Nabi Lut ini adalah laki-laki mendatangi laki-laki mendatangi laki-laki. Apa istilahnya sekarang? Sodomi. Ini yang kasih nama ini orang pintar. Kenapa perbuatan begitu disebut sodomi? Karena berasal dari negeri Sodom, negerinya Nabi Lut, negeri Sodom. Laki-laki mendatangi laki-laki. Apanya didatangi? Mengarahkan pikiran kita ke sana. Mulai kita pikir-pikir di sini. Kejadiannya yang terjadi pada peristiwa Nabi Lut, ya, ada juga pada dirimu dibuka dengan kata-kata ini, laki-laki mendatangi laki-laki. Ya, lubang itu ya, lubang itu yang mau ditunjuk-tunjuk. Oke, laki-laki mendatangi laki-laki. Oke. Ayat 56. Jawaban kaumnya tidak lain hanya dengan mengatakan, usirlah Lut dan keluarganya dari negerimu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci. Suci, apa hubungannya dengan suci? Toharo. Mutatoharun, maksud orang yang suci. Karena orang yang suka melaksanakan toharo. Perhatikan di lubang ini ada hubungannya dengan suci, toharo. Ya kan? Ya. Ayat 57. Maka kami selamatkan dia dan keluarganya, kecuali istrinya. Kami telah menentukan dia termasuk orang-orang yang tertinggal dibinasakan. Ada yang tertinggal di sini yang dikiaskan dengan istrinya Nabi Lut. Tertinggal itu artinya antara ikut Nabi Lut atau ikut kepada kaumnya yang dibinasakan. Jadi dia berada di tengah-tengah, ya, berada di tengah-tengah. Tidak keluar, tidak juga naik, tinggal di situ. Tinggal. Itu yang dicerita melalui kisah istrinya Nabi Lut. Peristiwa apa ini? Mulai dari laki-laki mendatangi laki-laki. Ada apa hubungannya dengan tohar, bersuci? Bersuci dari buang air. Habis buang air besar, di situ lubangnya ya, jalurnya untuk buang air besar.
itu ada yang tertinggal. Kalau buang air besar ada yang tertinggal. Yang normal itu ada yang tertinggal kalau normal. Sebesar ya kurang lebih. Ada juga besar-besar sedikit, tapi kalau besar sekali itu belum itu tertinggal. Masa mau keluar itu. Ada yang tertinggal sedikit sekali. Dia sudah usahakan kasih keluar, tidak mau keluar. Tadi saya periksa masih ada, ya. Ini tidak bisa keluar kecuali dengan bantuan jari tangan. Itulah toharo, bersuci. Ya, sudah pernah diajarkan cara bersuci kayak begitu, bantuan tangan, bantuan jari tangan? Tidak pernah. Kalau dulu itu orang tua kita bersucinya harus begitu. Tanya nenek kita. Harus kasih keluar ini yang sisa-sisa ini. Masih ada sisa sedikit. Keluarkan pakai jari tangan. Kalau tidak, dianggap tidak bersih ceboknya. Ya. Pakai jari apa dikasih keluar? Macam-macam ternyata. Ada yang pakai jari kelingking. Kalau di kampungku sendiri, bapak orang kampung sendiri, dia pakai jari manis. Ada juga yang pakai jari tengah, pakai jari apapun namanya, sesuai dengan pengetahuan yang dia lakukan. Ujungnya apa ini? Ujungnya ini harus keluar. Kalau tidak, kita lihat bagaimana ceritanya itu istri Nabi Lut sebenarnya apa punya peranannya kalau dia tidak keluar. Dia membawa ciri-ciri munafik. Ciri munafik. Saya gambar cerita di mana ciri munafik. Oh, saya hapus. Jangan seperti orang munafik yang mengatakan saya dengar, padahal tidak. Istri Nabi Lut membawa ciri munafik. Masih ada yang tertinggal di situ. Ini yang menghambat kita untuk bisa memahami Al-Quran ketika mempelajari. Ya, harus dibersihkan dulu itu. Jadi betul kata orang tua kalau baca Al-Quran ini kasih bersih-bersih diri kita. Ini firman Tuhan mau masuk. Tapi ini namanya isyarat atau bahasanya syariat. Ini bagian dari syariatnya Musa. Ini bagian dari syariat aturan, harus dikeluarkan. Oke, jadi macam-macam caranya orang mengeluarkan sisa itu ya. Saya gambarkan jari tangan. Jari tangan kiri mau ya. Supaya kalau yang sudah punya ilmu ya teruskan saja. Tangan kiri. Jadi bukan tangannya begini ya, bukan. Tangan kiri yang begini. Tangan kiri. Ada yang mengeluarkannya pakai jari kelingking, ada yang kasih keluar pakai jari ini, jari manis, ada yang kasih keluar pakai jari tengah, macam-macam orang. Ya, dan saya hargai semua itu. Yang saya mau tunjukkan bahwa pelaksanaan ini mengikuti rukun Islam. Mengikuti rukun Islam. Rukun Islam yang pertama namanya syahadat. Syahadat ditunjuk dengan jari telunjuk ya. Tidak pernah orang bersyahadat begini. Meskipun darah jari telunjuknya ya paling dia pakai jari tengahnya. Asyhadu la ilaha illallah. Ya. Jari telunjuk, jari syahadat. Syahadat ya. Itu yang pertama. Habis syahadat baru sholat. Jadi kalau kita buka hadis Nabi tentang rukun Islam itu dimulai dari mengucapkan kalimat syahadat, kemudian mendirikan sholat, yang ketiga itu membayar zakat dulu. Ya, membayar zakat dulu. Tiga. Ya, membayar zakat. Habis membayar zakat baru puasa bulan Ramadan. Itu urutan sesuai hadis Nabi ya. Urutan sesuai hadis Nabi. Kemudian naik haji bagi naik haji.
kedudukannya syahadat dulu, baru sholat, baru bayar zakat, baru puasa, baru naik haji. Tapi prakteknya dalam keseharian kita ternyata urutannya adalah mendirikan mengucapkan syahadat dulu, baru mendirikan sholat, baru berpuasa di bulan Ramadan, baru bayar zakat, baru naik haji. Bertukar ini ya, 3 dengan 4. Jadi dalam beristinja yang pertama dilakukan syahadat. Syahadat ini kalau kita laki-laki berkaitan dengan alat ini, alat yang kedepannya dikiaskan dengan Ismail yang disembelih. Bersihkan Ismail bersihkan alat itu pakai jari telunjuk. Ya, sesudah itu mendirikan sholat, isyarat untuk mencegah kemungkaran. Ya, dia berbuat baik tapi ingat dia membersihkan bagian di sebelah kanan selangkangan. Ya, selangkangan yang di sebelah kanan. Ya, isyarat bahwa dia membersihkan semua amal kebaikan yang dia lakukan itu dibersihkan, supaya tidak ada kemungkaran di dalamnya. Oke? Kemudian ini dulu yang dikerja. Puasa, menahan diri dari hawa nafsu, membersihkan semua sifat-sifat keburukan yang disyaratkan, membersihkan selangkangan bagian kiri. Selangkangan bagian kiri menggunakan jari. Sesudah itu baru jari zakat, jari manis yang masuk di membersihkan harta memang dia zakat, membersihkan harta, kasih keluar itu sisa, pakai jari manis. Jadi kalau selama ini yang saya pakai jari tengah tidak ada masalah, dia pakai jari tengah dengan pengetahuan yang kita tahu. Kalau mau berubah ya tidak masalah juga, karena ini tidak dipatok seperti ini. Dan memberi kode bahwa ini mengikuti syariat Islam, mengikuti rukun Islam. Sesudah dikeluarkan, dibersihkan semua, tinggal tugas ini naik haji. Naik haji berangkat dari rumahnya, dari pangkalnya Ismail. Karena kalau saya kasih keluar tidak boleh ya, harus pakai sebelum saja. Kemudian ya dengan teknik yang akan diajarkan oleh Nabi yang lain pada fase yang lain, ya menggunakan napas, sambil tarik napas ini ditarik, kemudian berputar di pusat sambil napas turun, napas ditarik. Ini berputar terus. Begitu napas selesai, langsung tekan, tak, baru ini ditutup duburnya, tutup tak sambil menekan tak. Ya. Sesudah itu lepaskan napas pelan-pelan. Kemudian ya selanjutnya akan diajarkan melalui nabi-nabi yang lain, ya melewati ini, apa yang dilakukan melewati ini, apa yang dilakukan kalau sudah naik di atas, yang dilakukan sampai naik di atas. Itu kan, ini baru Nabi Lut. Jadi lengkap ini cerita nabi-nabi baru bisa dicerita itu tadi. Nabi Lut dulu dimulai dengan istijab. Yang paling penting dalam pembahasan kali ini adalah itu tadi, kita sekedar begitu, karena ini akan mempengaruhi kita mempelajari Al-Quran. Ya. Karena apa ini? Karena ini membawa ciri munafik. Yang tadi yang saya katakan, yang disebut di Al-Quran tadi, jangan seperti orang munafik. Ya, surat ini kita baca ulang, surat 8 ayat 21. Kita baca ulang surat 8 ayat 21. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan. Orang munafik itu mengatakan saya dengar, saya kerja, saya laksanakan. Padahal kata Allah tidak. Kenapa tidak? Karena tidak mengerti perintah.
diperintahkan membunuh orang kafir, dia pergi cari orang-orang kafir di luar sana. Padahal kekafiran dirinya yang mau dianu, yang mau diselesaikan, bukan orang-orang di situ, bukan. Salah dengar itu namanya, tidak dengar malah ya. Orang lagi bahasakan gagal paham, ya mungkin tidak paham. Jadi istri Nabi Lut membawa ciri mematikan. Ya, yang sudah saya katakan, yang selama ini melakukannya dengan praktik yang ya, tidak ada masalah itu, tidak ada masalah dalam perbedaan ini. Ini bukan perbedaan yang penting. Intinya keluarkan itu sisa kotoran. Yang ketiga, ayat 68. Dan kami hujani mereka dengan hujan batu, maka buruklah hujan yang ditimpakan pada orang-orang yang diberi peringatan itu, tapi tidak menindakkan. Yang dimaksud dengan hujan batu, hujan batu, ya kotoran-kotoran yang keluar dari sini. Seperti itulah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah akan diperlakukan seperti itu, dibuang di tempat yang busuk, ya, tempat pembuangan terakhir. Kalau tidak bisa masuk di pasar, supaya masuk di. Karena kalau tidak ya motor yang lain, oke, dipaksa masuk. Hujan batu. Oke. Ayat yang lain, surah 7 ayat 80. Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tak kala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan Aisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu. Lanjut. Ayat 81 sampai ya. Ayat 81. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka. Mendatangi lelaki untuk melampiaskan nafsunya. Nafsu syahwat yang dimaksud ya. Nafsu syahwat, tapi yang datangnya adalah laki-laki untuk menunjukkan ya, pikiran kita ada tempat itu. Lanjut. Bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Ya. Ayat 82. Jawab kaumnya, tidak lain hanya mengatakan, usirlah mereka, Lut dan pengikut-pengikutnya dari kotamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri. Ya, kata mensucikan diri lagi, taharah, berpura-pura mensucikan diri. Ada hubungannya lagi dengan taharah. Lanjut. Ayat 83. Kemudian kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya. Istri Nabi Lut, Dia termasuk orang-orang yang tertinggal, dibinasakan. Ayat 84. Dan kami turunkan kepada mereka hujan batu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. Perhatikan kesudahan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak berguna. Ya, orang-orang yang tidak berguna, kesudahannya adalah ya seperti itu, tempat pembuangan terakhir yang sangat busuk. Orang-orang yang tidak berguna. Oke, lanjut. Surat 29 ayat 28. Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Ya, lanjut. 8:29. Surat berapa? Surat berapa? 9. Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki
menyambut dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu, maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, datanglah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Kalau kamu benar, ini kata kaumnya, kalau kamu benar, coba datangkan kepada kami azab Allah. Kalau tidak minta azab, minta diazab. Ini yang menjadikan Nabi Nuh berdoa, ya Allah berikan azab dia ini. Ya. Ayat 30. Dia Lut berdoa, ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas golongan yang berbuat kerusakan itu. Nabi Lut berdoa, ya Allah, timpakan azab ini kepada orang-orang. Timpakan azabmu kepada orang-orang ini. Ya, mereka sendiri yang meminta ya. Mereka sendiri yang meminta, Lut hanya berdoa. Jawaban doanya malaikat, jawaban doanya Lut dijawab oleh Allah dengan mengutus malaikat. Ayat 31. Dan ketika utusan kami para malaikat datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira, Ya. mereka mengatakan, sungguh kami akan membinasakan penduduk kota Sodom. Ini karena penduduknya sungguh orang-orang salib. Ya. Jadi jawaban doanya Nabi Lut supaya kaumnya dihukum, dijawab oleh Allah dengan mengirimkan malaikat. Tapi malaikat ini tidak langsung ke negeri Sodom, ya, tidak langsung kepada Nabi Lut. Dia singgah dulu kepada Ibrahim, singgah ke Ibrahim. Ya. Dalam cerita, ya tidak ada dalam Al-Quran, tapi ada diriwayatkan dalam sebuah hadis, diceritakan terjadi dulu perbincangan antara Ibrahim dengan malaikat. Terjadi perbincangan antara Ibrahim dengan malaikat. Malaikat mengatakan, aku akan menghukum negeri Sodom itu. Kata Ibrahim, kalau ada di antara mereka orang yang beriman sejumlah 40 orang, janganlah hukum negeri itu. Maka malaikat memeriksa negeri Sodom. Lalu dia katakan, tidak sampai 40 orang yang beriman. Pergi lagi. Kata Ibrahim, kalau begitu, kalau ada yang beriman 30 orang, jangan hukum dia. Pergi lagi. Begitu kembali, tidak sampai 30 orang. Ibrahim lagi katakan, ya 20 orang lah. Kalau ada 20 orang beriman, jangan hukum. Pergi lagi, tidak sampai 20 orang. Kalau begitu 10 orang saja. Kalau ada 10 orang, jangan hukum. Pergi lagi ke sana, tidak sampai 10 orang. Tidak sampai 10 orang yang beriman. Bagaimana Nabi Ibrahim? Ya menyerah juga ya. Tidak mau buat ya kalau tinggal mau diapa? Mau tidak mau harus dihukum. Karena kalau tidak dihukum bahaya tuh ini. Apa itu orang kafir? Yang dicerita tadi 40 orang yang beriman tidak ada. 30 orang yang beriman tidak ada. 20 orang yang beriman tidak ada. 10 orang beriman tidak ada. Banyak sekali orang kafir di situ ya. Banyak sekali orang kafir. Apa itu orang kafir? Orang yang tidak berguna. Pernah kita bahas kemarin dalam cerita kekhalifahan. Orang kafir itu orang yang tidak berguna. Umatnya Muhammad itu umat yang berguna. Ya, umatnya Muhammad umat yang berguna bagi sesama manusia. Orang kafir itu orang yang tidak berguna. Ya, akhirnya banyak sekali orang kafir. Ketika orang kafir sudah banyak, ya harus dihukum negeri ini. Ya, negeri ini harus dihukum. Kalau tidak, ya bisa kita juga barangkali yang punya negeri ini. Apa itu orang kafir? Sisa makanan yang menjadi kotoran. Kalau sedikit orang beriman, berarti kotorannya semakin banyak. Kalau kotorannya semakin banyak, malaikat juga sudah gemas. Harus dihukum ini, harus dihukum. Kalau tidak dihukum, kesakitan ini. Coba ayat 32. Ibrahim berkata, sesungguhnya di kota itu ada Lut. Mereka para malaikat berkata, kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami pasti akan menyelamatkan dia dan pengikutnya. Ayat 33.
Dan ketika para utusan kami, para malaikat datang kepada Lut, dia merasa bersedih hati karena kedatangan mereka dan merasa tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi mereka. Dan mereka, para utusan berkata, "Janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan menyelamatkanmu dan pengikut-pengikutmu." Karena perbincangannya dengan Ibrahim ini ya, sudah memasuki ya fase yang sudah pas istilahnya ini sudah banyak sekali ini orang kafir ini ya. Ya akhirnya malaikat pergi ke negeri Lut. Akibat kedatangan malaikat di negeri Lut ini menjadikan Nabi Lut itu merasa tidak berdaya, mati dia ya. Kesakitan ya. Kesakitan di negeri Sodom. Ya. Karena terlalu banyak orang kafir. Karena terlalu banyak kotoran. Ya. Akhirnya negeri Sodomnya ya harus dihujani batu. Ya. Setelah dihujani batu, maka bergembiralah Nabi Lut dan umatnya yang beriman, karena orang kafirnya sudah dikeluarkan dari tempat itu, sudah dihukum. Ya. Enak perasaan kalau sudah keluar ini orang kafirnya. Enak perasaan. Nah, kalau tidak keluar sampai datang malaikat kesakitan, sanggup kau Nabi Lut tahan? Sanggup kau tahan? Harus cari WC cepat. Biar mobil dalam perjalanan berhenti dulu. Ada yang harus dihukum. Ada penghukuman negeri Sodom. Berhenti dulu mobil. Tahan itu tidak bisa kan semua. Daripada saya kasih di sini. Untungnya terjadi perbincangan dengan Ibrahim. Ibrahim kita belum cerita. Ibrahim itu tinggalnya di Ka'bah di sini. Ya. Jadi kedatangan malaikat dari situ turun ke negeri Nabi Lut sehingga dia bisa merasakan bahwa ini akan terjadi buang air besar. Untungnya tidak langsung dihukum. Bincang-bincang dulu, lihat dulu. Kalau masih banyak orang beriman jangan dihukum. Simpan dulu lah, simpan dulu. Tinggal 30 ya masih banyak itu. Tinggal 20 masih banyak. Tinggal 10 ya kayaknya sudah waktunya untuk dihukum. Seandainya begitu ada orang kafir langsung hukum. Ada orang kafir hukum lagi, ada orang kafir hukum lagi. Tidak ada yang bisa duduk di sini. Sedikit jalan. Ada orang kafir. Lagi derham, kasih keluar tak, iya ada lagi. Ya, kumpul dulu, sampai banyak orang kafirnya. Nanti sudah banyak orang kafir baru dibuat. Untungnya ya, dikumpul dulu, coba tidak. Jalan-jalan pergi mengajar, ada orang kafir. Lain kalau mencret tidak masuk. Ini rumus kalau orang lagi normal. Tidak terkena kalau mencret itu dibilang sakit kah? Ya, kalau orang mencret mungkin tidak ada yang tertinggal. Karena bagaimana? Tertinggal air semua yang keluar. Oke. Ayat 35. Dan sungguh tentang itu telah kami tinggalkan suatu tanda yang nyata bagi orang-orang yang mengerti. Bagi orang-orang yang paham. Ingat untuk apa sih kita cerita tunjuk-tunjuk di sana? Kata Allah di situ ada tanda yang Allah simpan. Tunggu sebentar, tanda apa yang ada di situ? Sementara ini ya kita bisa cerita pentingnya mengeluarkan itu tadi istrinya Nabi Lut, bersihkan itu. Karena dia termasuk orang yang tertinggal membawa sifat munafik. Baik. Hampir jam 11.
Lanjut. Surat 11. Surat 11 ayat 77. Dan Surat 11 ketika ya. para Kita suruh 1 menit lagi. Sebenarnya baru kita start. 11 ayat 77. Dan ketika para utusan kami, para malaikat itu datang kepada Lut, Ya. Jadi dia merasa curiga dan dadanya merasa sempit karena kedatangannya. ya, yang saya mau kasih tahu dulu, ingat apa peranannya malaikat datang ke sini? Menyampaikan pesan Apa peranannya malaikat datang ke sini? tanda-tanda. Menimbulkan rasa untuk buang air. Jadi bahwa malaikat datang membawa tanda apa supaya mau buang air. Kalau mau buang air ada tandanya, ada dia rasa sakit. Ya. Kalau ada rasa sakit kayak air mau buang air ini. Ya. Itu fungsinya kedatangan malaikat. Untung ada malaikat. Bagaimana kalau tidak ada tanda-tanda langsung? Mau dikasih tanda, ada rasa sakit. Bayangkan itu ya. Untuk ada tanda. Ingat, kedatangan malaikat menimbulkan rasa sakit. Kedatangan malaikat kepada Ismail, saya sebutnya dulu Ismail ya. Nanti kita cerita kenapa disebut Ismail itu. Kepada ini untuk menimbulkan rasa mau kencing. Kedatangan malaikat di sini menimbulkan rasa haus. Kedatangan malaikat di perut menimbulkan rasa lapar. Kedatangan malaikat di mata menimbulkan rasa ngantuk. Kedatangan malaikat, hati-hati dengan kedatangan malaikat. Dia membawa tanda akan terjadi sesuatu. Ya. Malaikat apa sebenarnya malaikat ini? Ya. Menimbulkan apa? Menimbulkan rasa pada diri kita terhadap sesuatu. Rasa. Sudah pernah belajar rasa-rasa? Belajar ilmunya malaikat. Rasakan. Rasa. Boleh juga, silakan. Asal jelas itu petunjuknya ya, jelas. Kalau mau tidur ada rasa mengantuk. Ingat, tidur sama dengan mati, ya. Kalau mau mati ada rasa ngantuk. Jadi sebelum itu mengantuk datang, berwasiat dulu. Ini bukan lelucon ya. Ingat, bukan lelucon ya. Ini kasih pengetahuan bagaimana malaikat memberi tanda kepada kita. Ada rasa, ada yang kita rasakan. Ada juga itu yang sifatnya gaib-gaib. Kalau ada seseorang yang mau datang, ini biasa suruh teman-teman perhatikan ini, perhatikan. Kalau ada teman yang mau datang itu ada dulu informasi. Siapa itu Pak Andi itu? Tiba-tiba datang lagi. Karena pernah seperti ini. Datang orangnya. Berarti informasi duluan datang, kemudian orangnya. Siapa yang terima informasi ini? Periksa siapa yang terima ini. Tinggal kepekaannya mau diatur. Ya, kepekaannya mau diatur. Kita cerita tentang Pak Haji datang ke orang, panjang umurnya ini Pak Haji. Itu kalau dia informasi panjang umurnya apa perlunya panjang umurnya, yang perlu itu kenapa bisa datang tadi itu informasi tentang kedatangannya ini Pak Haji. Itu yang penting. Coba kita periksa dari mana itu sumber. Ini ilmu rasa yang ilmunya malaikat ya. Dari mana pengetahuan itu datang sehingga tiba-tiba ya, insyaallah kita akan latih juga lah. Ada juga latihannya itu. Ada juga latihannya. Supaya kalau ada informasi terakhir itu ya terompet malaikat
mencabut nyawa datang, ya kita mesti tahu juga. Itu sangat menentukan sekali ini mati Islam atau mati kafir. Siapa dia? Oke, jadi kedatangan malaikat. Setelah itu nanti pertemuan berikutnya kan pesan-pesan berikutnya.